Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang main-main kayaknya nih anak-anak. Belum ada yang jawab salam. Jawab salam hukumnya apa nak? Ngucapin salam hukumnya apa? Sunnah. Bapak ngucapin salam hukumnya sunnah. Ya, menjawabnya adalah tadi ada yang masih main-main. Boleh saya ulangi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah suka dengan yang ganjil-ganjil ya Bu. Pak, Allah suka apa yang ganjil? Ganjil. Satu kali lagi dah biar seru ya. Yang belakang belum jawab kok. Dahal kita bikin apa guru olahraga tuh nanya. Semangat lah. Kan jawab salam juga olahraga mulut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa kayaknya. Ya. Kalau Bapak nggak bilang tadi mah kagak dijawab lagi salam Bapak. Itu mah terpaksa itu. Kalau saya alhamdulillah. Pahalanya berarti 30. Tuh, 30 pahala yang kita dapatkan baru ngucapin. Apalagi kita datang ke sini untuk silaturahmi. Ada lagi pahalanya tuh Bu. Ya Bu. Ada lagi pahalanya Bu. Dapat pahala. Alhamdulillah. Apalagi lihat penceramanya ganteng ya. Nah, emang kalau di Tanqihul Qaul dikatakan kalau melihat alim ulama kan dapat pahala. Ya, bukan saya, bukan Bu, saya bukan alim ulama, saya alim ubaru. Iya, ada alim ulama, ada alim ubaru. Dia bilang saya mah. Ya. Baru pasti baru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Pertama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang terucap dari lisan manusia melainkan untaian rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat penguasa langit bumi, zat penguasa alam semesta, yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang pandang sayang, yang sayangnya tiada terhenti pada kita saja namun pada seluruh alam semesta, yang memberikan kita rezeki tiada henti, yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Andainya yang hadir pada detik saat ini berusaha mengkalkulasi seluruh segala nikmat Allah, maka saya rasa nikmat Allah tak akan dapat terhitungnya.
meskipun dengan alat canggih modern, misalnya komputer. Saya rasa selesai ayat itu selesai menghitung, maka sungguh nikmat Allah tidak akan terhitungnya. Jangankan nikmat Allah nih bu, jangankan nikmat Allah. Dek, adek kenal nggak Umar bin Khattab? Siapa? Hah? Sahabat Nabi kenal di mana? Kenal di mana? Udah salaman belum? Belum salaman kenal. Baru tahu itu. Baru tahu doang. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, saat sebelum masuk Islam yang Umar bin Khattab, dakwah Nabi sembunyi, betul nggak Pak? Bu, betul nggak? Tapi saat Umar bin Khattab masuk Islam, lalu Umar menyatakan saya sudah masuk Islam, maka dakwah Nabi langsung terbuka terang-terangan, tidak lagi umpat-umpatan, nggak lagi sembunyi. Karena Umar bin Khattab gagah, berani, tidak takut. Dan bangsa Quraisy pada saat itu, kalau Umar bin Khattab sudah jalan, maka pada nyingkir ya bangsa Quraisy pada saat itu. Jangan bangsa Quraisy, setan aja ketika Umar bin Khattab jalan, apa yang terjadi? Lari terbirit. Masya Allah, tuh Umar bin Khattab. Rasul bertanya kepada siapa? Kepada Jibril. Rasul bertanya pada Jibril, wahai Jibril, bagaimana kebaikan Umar? Kata Rasulullah. Jibril menjawab, kebaikan Umar bin Khattab seandainya diranting-ranting pohon dijadikan pulpen, dijadikan alat tulis, ya air lautan yang ada di dunia ini dijadikan tintanya, maka untuk mencatat kebaikan Umar bin Khattab tidak akan bisa cukup. Nih baru kebaikan Umar nih. Bagaimana kalau kebaikannya Abu Bakar? Abu Bakar pun ya katanya apa? Kebaikan yang ada di Umar itu baru satu kebaikannya Abu Bakar, berarti masih banyak lagi kebaikan Abu Bakar. Baru satu, nah kebaikan Umar bin Khattab aja sudah susah terhitung dengan ranting-ranting yang dijadikan alat tulis. Kemudian air laut yang dijadikan tinta pun sudah susah untuk menghitung kebaikannya Umar. Itu nikmat Allah yang diberikan pada Umar baru segitu. Ya dek. Umar bin Khattab kebaikannya luar biasa. Masya Allah. Oh, contoh Umar kebaikannya sudah susah dihitung. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang mempunyai langit dan bumi, yang mempunyai alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat, yang dari bangun tidur sampai tidur kembali, mana yang kita bisa hitung? Coba dek kalian pernah ngedip belum? Ngedip enggak? Ngedip enggak? Benar? Serius? Hitung dah setiap 1 jam aja dah, itu berapa dah nikmat yang Allah berikan itu ngedipnya? Banyak gak? Ngengkean. Tahu nggak ngengkean? Ini kalau orang Betawi tahu nih ngengkean. Banyak banget udah nggak bisa ke. Itu baru nikmat ngedip. Ya, nikmat apa? Ngedip. Kalian kelas berapa? Kelas 6. Ya. Nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak. Kalian dari kelas 1
kemudian kelas 2 dan seterusnya sampai sekarang kelas 6. Udah berapa kali kalian menghitung uang yang diberikan orang tua? Kagak kan? Itu aja udah nggak bisa kehitung, apalagi nikmat yang Allah berikan. Nikmat belum, nikmat iman belum, nikmat Islam belum, nikmat-nikmat yang lain belum, apalagi bapak ibu nih yang ada yang di sini hadir yang sudah berkeluarga, belum lagi nikmat di kasur ya bu, ya bu. Nikmatan di kasur apa di sumur apa di dapur? Kasur, kita bisa tiduran ya bu ya, kita bisa leye-leye ya kan. Kalau di dapur ya masak, cuci piring, ntar lagi nyuci baju, agak berhenti itu ibu. Belum lagi ya di mana dipakai, apalagi ntar kondangan, riasnya belum lagi ya, listriknya belum lagi ya, sampai pokoknya kalau perempuan ya itu sampai berjam-jam tuh. Iya, ini apalagi tim posisian yang bajunya baru ya, pokoknya dia mau tampil hari ini dari jam 5 sampai setengah 7 baru selesai tuh ya bu ya. Ya Allah ya, itu bisa tidur itu ya. Sholawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia budiman, insan pilihan, Rasul teladan, Nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Ya diem baik anak kecil. Tong, kalau disebut nama Nabi jawab, lah pelit amat sih Tong. Tong, tahu nggak Tong? Kalau disebut nama Nabi Muhammad apa? Tolak. Nah, surga yang merindukan. Kalau kalian merindukan surga, jawab. Kalau ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, jawabnya apa? Allah barik. Anginnya sholawat bertangkaikan salam semoga terlimpah curahkan kepada manusia iman, insan pilihan, Rasul teladan. Karena kenapa nak? Kita harus menjawab salamnya Rasul. Karena Rasul pun ketika kita berada di sini, kita bersolawat, Rasul pun akan kenal kepada kita. Bahkan bukan hanya kenal pada kita, Rasul pun kenal kepada orang tua kita. Maka saat ini kita dilaksanakan peringatan Maulid agar kalian kenal kepada Rasulullah. Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin, para akademisi pendidikan, para praktisi pendidikan, wabil khusus pengawas SD sekecamatan Medan Satria, tapi sekarang bukan lagi, dan juga menjalankan amanah dengan sebaiknya, dan Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya anaknya menjadi anak yang salih dan salihat. Amin ya rabbal. Beliau ini dari Kampung Baru, tetangga saya sana, dekat sama saya, tapi rumahnya udah pindah, masih di Kampung Baru, walaupun kampungnya udah lama, tapi tetap baru ya bu. Iya, selalu baru ya. Baru kagak kalau Kampung Baru. Kalau JGC, yang pinggir JGC banjir tuh jalanan sih. Iya. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Suyanto, Ketua Komite yang barusan tadi mendapatkan SK. Kalau sudah dapat SK berarti tetap dikit lagi dapat rekening Pak. Sekaligus juga Ketua RW 06 Perumahan Pejuang Pratama. Kita doakan mudah-mudahan beliau sebagai komite Allah berikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan juga ke RW Allah jadikan RW yang teladan. Ya, nih kalau RW udah mau ikut maulid, RW udah hebat banget Pak. Ya Bu, kenapa? Karena beliau bisa nanti memberikan teladan kepada
keluarganya. Dan mudah-mudahan keluarganya juga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya anak-anaknya menjadi anak yang salih dan salihat. Kemudian yang kami hormati Al-Mukarram Akhina Al-Mahbub Ustadz Salahuddin SAG, beliau yang menjadi wasilah saya bisa silaturahmi, bisa berdiri di sini. Kita doakan Ustadz Soleh terus panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, keluarganya yang jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan tentunya anak yang menjadi anak yang soleh dan salihat. Amin ya rabbal. Al-Mukarram teman sekaligus saudara ya, Al Ustadz Abdul Hakim, mana tadi cakep banget kayaknya. Ada ya Allah, Ustadz Abdul Hakim belum mau banget ya Bu. Ustadz Abdul Hakim ini dia sekampung mas saya Bu. Iya, beliau selain bisa melatih rebana, beliau bisa kori juga Bu. Selain bisa kori, beliau bisa ngarak nganten pakai palang pintu tuh. Selain itu juga apalagi beliau bisa gambos, dan bahkan punya ginian nih sound system beliau. Istrinya punya apa tuh, punya travel haji dan umroh tuh, kantor GS. Masya Allah, bukannya promosi nih, ngasih tahu, kenalin gitu. Kali aja kalau ibu-ibu pada pergi haji, ibu-ibu pada umroh, saya diajak ya, saya diajak kali gitu. Iya ya, belum bisa bikin anak. Anak udah banyak ini. Jadi gitu ya. Kemudian yang saya hormati seluruh Dewan Guru Pejuang SD SD Pejuang 5, dan tentunya juga karyawan yang ada di SD Pejuang 5. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak kita menjadi anak yang solih dan solihat. Dan tentunya yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, anak-anak SD Pejuang 5 dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin kelas 1 lihatnya streaming ya. Ya, kelas 2, kelas 3 ada ya, sampai kelas 5 lihatnya streaming. Kalau ini kelas 6 sekalian PM ini pendalaman materi, karena memang di bab berapa deh belajar tentang Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad, bab berapa? Udah mulai belum? Belum mulai. Ya udah, Bapak duluan yang ngasih tahu ya. Nanti kalau belajar sama Ustadz Hakim sama Ustadz Salahuddin, kalau dulu ada Ustadz Abdi, ya kalian udah tahu nanti gitu ya. Tinggal kalian nanya dah kalau yang belum paham dari apa yang Bapak sampaikan. Mohon izin Bapak ya. Adik-adik sekalian, kalian kenal nggak YouTuber? Siapa namanya? YouTuber yang kemarin nikah sampai mewah banget. Siapa dia? Ria Ricis. Ada lagi yang sebelumnya lagi? Atta Halilintar. Kalau artis terkaya siapa? Raffi Ahmad. Kalau pemain bola siapa yang terkenal di Indonesia? Ronaldo orang luar. Yang di Indonesia siapa? Siapa? Andre Maulana. Tuh. Bu, ini ada anak ibu nggak nih? Nggak ada. Ini bener Bu. Bu, anak ibu udah banyak kenal dengan artis, dengan ya pemain bola. Bahkan mungkin kalian kenal nggak sama yang BTS? Kenal? Kalian ketemu di mana? Baru tahu. Blackpink kenal nggak? Jimin tahu Jimin? Kayak apa Jimin orangnya? Kayak Bapak nggak? Enggak. Jauh, ketemu Bapak ya? Kalau Jungkook tahu nggak?
Ya Allah, tahu-tahu aja. Emang dia dari mana sih, Dok? Dari pejuang. Emang ada pejuang? Dan apa? Oh, Korea. Ibu udah pernah ke Korea, Bu? Ya, kalau mau bocah udah tahu Korea tuh. Ya Allah. Nah, anak-anak sekalian, nih dengerin ya. Kalian udah kenal sama artis, udah kenal sama pemain bola, udah kenal sama artis internasional. Ada Jungkook, kalau bapak mah taunya jongkok. Kalau mules perutnya, bapak jongkok deh itu di toilet. Ya, iya. Nah, kalian tidak salah untuk mengenal mereka. Kalian tidak salah untuk tahu mereka. Tapi ingat, nah, mereka kenal nggak sama kalian? Ya, mereka nggak kenal sama kalian. Kirain kenal kali tadi. Ria Ricis dia kenal nggak sama kalian? Kenal. Ya, Allah, bagi duit nggak? Kalian dijamin dapat pahala nggak? Kalian dijamin dapat pahala nggak sama Ria Ricis? Sama Atta Halilintar? Sama Deddy Kobuzer? Kagak. Terus untuk apa kalian kenal sama mereka? Untuk apa kalian kenal sama mereka? Ngasih duit kagak? Ya, ngenalin kita kepada Allah juga kagak? Ya, ngenalin kita untuk masuk surga juga kagak? Jadi benernya kalian adalah salah. Kenapa Bapak salahin? Karena yang harusnya kita idolakan, yang harusnya kita jadikan teladan, yang harusnya kita contoh adalah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya ayah, namanya siapa, Nak? Loh, masih hidup? Masih hidup? Bapak tanya kok diem aja? Nggak tahu? Ya Allah, Bapak sedih banget. Tadi kalian tahu sama Atta Halilintar, kalian tahu sama Raffi Ahmad, kalian tahu sama Jungkook, kalian tahu sama Jimin. Kenapa sama babanya Rasulullah kalian kagak tahu? Apa jadi nangis? Sedih rasanya, ya Allah, Bu. Emang ibu kasih apa sih anak ini? Sama Rasulullah kenal, ma bapaknya kagak kenal. Ya Allah, bapaknya namanya Abdul, kakeknya namanya Abdul Muthalib. Ya, udah segitu aja dulu minimal, jangan sampai Bihril, Kilab, Kinana, udah banyak sampai Abdul Muthalib aja kalian kenal. Bapak bangga, seneng banget rasanya. Nah, ibunya siapa namanya? Aminatul Zuhriyah binti Wahab. Kemudian pamannya namanya siapa? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abu Thalib. Pamannya banyak, tapi yang kita kenal Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib kita kenal? Karena Abu Thalib yang menemani Rasulullah berdakwah. Apa sih berdakwah itu apa lagi? Ayo, berdakwah tahu nggak? Hah? Berdakwah adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal berapa? Tahun gajah. Tanggal tanggal. Lah kok ibunya yang sekolah jadi ya? Ibunya udah tahu anaknya. Ya, makanya jangan main ML mulu. Jangan main ML mulu. Nah, terus apa itu?
itu yang di TV besar pakai stick apa namanya? PS1, PS2, PS3, apalagi? PS4 tuh. Itu aja doko, nggak tahu doko bu? Kalian doko tahu nggak doko? Mantengi terus tuh yang namanya PS, mantengin terus yang namanya apa? ML. Udah gitu nih kalau anak-anak tahu dia mabar. Iya, kalau mama juga tahu mabar. Mama taunya mabar makan bareng. Ya, kalau anak-anak taunya main bareng. Ya Allah, nak, dek, masih hidup. Kalau ditanya nyaut atau nyaut? Main HP aja sih. Dek, kalau kalian belum tahu lahirnya Nabi, udah nggak usah tahu yang namanya jungkok sama yang namanya jimin. Ya, orangnya putih kayak bencong, mana anting. Ya, lah bukan bapak ngatain, lah kan anting biasanya siapa? Cewek, lah dia pakai anting nggak? Pakai. Lah kalau dia pakai anting bencong namanya. Ya. Biasanya kan yang pakai anting namanya apa? Bencong. Kan dia mirip berarti kayak bencong ya. Itu orang yang putih banget tuh ya. Itu. Kok katanya Pak Guru atau Pak Ustadz tahu? Ya saya punya TV. Ya punya TV bu. Itu. Ya anak-anak sekalian. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau Rabiul Tsani? Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena lahir bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha yang datang dari negeri Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa Ka'bah mau dihancurkan? Karena Abraha punya bangunan di Yaman sepi, nggak ada yang mau datang. Makanya dia berpikir bagaimana agar orang mau datang, saya hancurin Ka'bah. Dia datang ke Mekah pakai kuda apa pakai gajah? Pakai gajah, pasukan dibawa semua sampai di kota Mekah, sekitar di Mina. Ya, tahu Mina? Mina tahu nggak? Mina itu bukan pok kamu, bukan tetangga, bukan Mina. Nah katanya pok Mina lagi, tukang nasi uduk, bukan. Ya, Mina itu ya sebuah tempat, sebuah daerah yang di sana tempat bermalamnya orang ya pergi haji. Kalau orang pergi haji nanti malamnya di mana? Di Mina. Di situ yang ada tenda ya, buat tenda. Tapi ada bagian yang tidak ada tendanya. Nah, bagian yang tidak ada tendanya menurut Mutawif yang waktu saya Bapak umrah waktu itu ya, di situ katanya tempatnya Abraha berhanguskan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan dengan apa? Burung yang berbondong-bondong. Akhirnya Abraha dan bala tentaranya mereka hangus, dilempari batu, yang batunya itu diambil dari Ka'bah. Ya, hangus. Lagian Ka'bah mau dihancurin. Lagu sih dia. Itu ya Allah dilawan. Ya. Akhirnya dia hangus. Ya, bagaikan daun yang dimakan ular. Fa'iyadzubillah. Akhirnya peristiwa setelah itu ada yang mengatakan 40 hari setelah itu, ada yang mengatakan 7 hari setelah itu, lalu Allah hadirkan Nabi Muhammadin. Tuh dia lagi. Ya Allah, kalau disampaikan kata Nabi Muhammad, kalian ucapin apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu adab kita pada Rasul. Lah kalian sama Bapak Soleh manggilnya Bapak. Ya. Kalian sama Ibu, Bapak juga manggilnya Bapak Ibu atau Mama.
atau papa, ya sama Nabi kan mau, ya. Lalu, ya, akhirnya Allah hadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah ya kota Mekah. Lahirlah Nabi Muhammad. Namun pada saat Nabi Muhammad lahir, apa yang terjadi? Peristiwa apa saja? Satu, ya, diam aja. Peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Muhammad lahir. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Yang kedua, ada sinar putih yang menjulang ke negeri Syam. Yang ketiga, seluruh patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah hancur ambur. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada gempa, hancur lebur patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Kemudian kerajaan kekaisaran ya juga runtuh, ambruk tanpa ada gempa bumi, tanpa ada puting beliung, ambruk begitu saja. Kemudian juga ada apa lagi? Apa lagi nak? Tadi apa tadi? Hancurnya patung-patung. Dua, Hah? Ya, ada sinar yang menjulang ke negeri Syam. Yang ketiga, hancurnya kekaisaran. Dan yang terakhir ada peristiwa, yaitu apa? Api yang sudah ribuan tahun menyala, yang disembah oleh orang Majusi, langsung padam begitu saja. Langsung padam tanpa ada pemadam kebakaran. Ya, tanpa ada pemadam kebakaran. Tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung api itu mati seketika saat Nabi Muhammad lahir. Sallu ala Muhammad. Udah lemes amat sih ini. Udah belum ada sarapan ya? Udah mandi belum? Udah mandi, alhamdulillah. Ya, Bapak lanjutin apa udah? Udah aja ya? Lanjutin. Kagak didengerin. Bapak doang, ibu doang gitu. Anak-anak main HP dong. Kemudian yang berikutnya adalah yang Nabi Muhammad dilahirkan pada saat ibunya mengandung. Nabi Muhammad telah ditinggal wafat oleh siapa? Oleh ayahnya. Kalau di kitab yang tadi dibaca oleh yang membaca maulid, 2 bulan di kandungan. Tapi kalau di buku agama biasanya 3 bulan di kandungan. Saat 2 bulan atau 3 bulan di kandungan, ayahnya ya wafat di kota Madinah. Saat itu ayahnya sedang apa? Berdagang, bukan hijrah. Gak apa-apa, bagus. Ya walaupun kalah tapi udah hebat, berani. Bapak senang tuh begitu tuh. Ini depan diem aja. Ya, berdagang saat ya berdagang, terus kemudian ada kabilah dari Madinah datang ke kota Mekah. Aminah Zahra ya Aminah ibunya Nabi Muhammad sudah nunggu di depan pintu. Lihat ada yang datang nggak nih dari kota Madinah. Dilihat, wah itu ada kabilah. Alhamdulillah, mungkin ayahnya ya bayi ini datang. Girang datang ya di depan pintu menyambut. Saat mendekat mereka, saat kabilah itu mendekat, lalu apa? Lalu didekatkan oleh ibunya Nabi Muhammad. Pak, ya mana suami saya? Suami ibu lagi sakit di sono di kota Madinah. Ya Allah, sakit, nangis bercucuran. Nangis. Ya, saat saat Aminah yang mendengar berita bahwa suaminya sakit di Madinah, akhirnya nangis. Lalu ngadu sama babanya. Siapa babanya tadi? Aminah. Ya, babanya bukan babanya ini. Sama mertuanya Ibu Aminah siapa? Abdul Muthalib. Ya, Mbak, kenapa emang? Oh no, Abdullah, Mbak, kenapa dia? Oh no, dia, kenapa? Sakit Mbak dia di sono. Akhirnya Abdullah ya
Abdul Muthalib ya mengirim pasukan ke kota Madinah. Di sana di kota Madinah akhirnya ya dirawat, diberikan obat, tapi tidak tertolong nyawanya. Akhirnya meninggal, wafat di kota Madinah, makamkan di sana, nggak mungkin dibawa pulang ya, karena jauh 15 hari perjalanan. Karena saat itu belum ada kendaraan mobil ya, bus belum ada. 15 hari perjalanan, pulang pun 15 hari. Kalau pakai bus, kita berangkatnya 7:30 sampai kota Mekah itu bisa 7:30 ya, cepat ya. Akhirnya ya ditinggal dan dimakamkan di sana. Dan kemudian saat Aminah melahirkan itu bayi dalam keadaan yatim. Nih dengerin, ini nih, perhatiin nih. Ini Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Kalian lahir dalam keadaan yatim nggak? Ada. Alhamdulillah. Ada bapak? Ma ada ma? Ada. Alhamdulillah. Doain setiap habis sholat ya. Rabbi fir warhamhuma. Didoain nggak? Tapi doa minta duit ya? Ya, habis doa minta duit. Doain setiap 5 waktu. Sholat ada 5 waktu. Yang pertama apa? Subuh. Yang kedua zuhur. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima sholat. Tapi ya tadi subuh sholat nggak? Ya tadi subuh kagak sholat lagi. Habis nanti maulid ntar sholat zuhur ya. Ntar habis maulid sholat asar ya. Habis maulid kita sholat maghrib dan isya serta subuh. Jangan kayak orang sono. Orang sono begini ya, subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran. Udah belagas nggak sholat. Kalian sholat nggak nak? Yakin? Mau sholat apa mau disolatin? Mau sholat bersolatin? Kok nggak mau disolatin? Mengapa? Nah itu ya. Kemudian saat yang umur 4 tahun diasuh, sebelum umur 4 tahun diasuh oleh ibunya. Kemudian diasuh lagi oleh Suaibatul Aslamiyah. Suaibatul Aslamiyah siapa nak? Dia adalah budak Abu Jahal apa Abu Lahab? Abu Lahab ya. Kemudian umur 4 tahun ya, sebelum 4 tahun 3 tahun 4 tahun ya, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ada kata-kata Sa'diyah berarti ini adalah Bani Sa'ad. Nah anak sekalian, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah saat meminta kepada Aminah, anaknya saya ngurus, anaknya saya yang ngasuh ya. Ibu Halimatus Sa'diyah bersama suaminya bawa keledai dengan bawa unta kurus. Tuh, nih dengerin nih, bawa unta kurus, datang ke rumah Ibu Aminah. Saat digendong Nabi Muhammad, saat kecilnya digendong sama Halimatus Sa'diyah, lalu naik unta. Kemudian untanya itu jadi gemuk. Bahkan untanya yang tadinya tidak ada air susunya, maka jadi ada air susunya. Kemudian unta itu berjalan, setiap jalan yang dijalani unta itu lalu tumbuh rerumputan hijau. Luar biasa, masya Allah. Baru calon nabi ya. Kalau kita baru calon bayi aja udah nyusahin banget ya. Segala ibunya oe-oe apa tau, muntah-muntah, minta yang kagak-kagak ya. Segala itu mangga tetangga dia naksir ya, katanya kalau kagak dikasih ntar anaknya ileran ya Bu ya. Jangan percaya kayak gitu Bu
Dan ntar akhirnya nyolong. Kalau tetangganya nggak bolehin, ya jangan yang kayak gitu, ya Bu. Tuh, ya. Lalu kalau Nabi berjalan ya selalu kemana aja Nabi berjalan dilindungi awan. Lalu kayak gini nih, adem terus bukan kayak gitu tuh, panas. Tapi kalau kata ibu pas sekolah sehat tapi insya Allah, ya. Nah kalau sehat, kalau kalian berjemur tuh tiap hari sehat, tapi hitam, iya, gitu. Nah selanjutnya umur 4 tahun tadi ada peristiwa yang terjadi, yaitu saat Nabi Muhammad ya bermain ya dengan kawannya oleh anaknya Halimatus Sa'diyah. Lalu ada malaikat Jibril menyerupai manusia datang mendekati Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Nah akhirnya Nabi Muhammad dibelek dadahnya, lalu diambil hatinya, dicuci oleh malaikat Jibril dari sifat sombong, dari sifat iri, dari sifat dengki, dan dari sifat-sifat buruk lainnya. Dicuci sama malaikat Jibril. Ya, setelah itu anak-anak yang melihatnya ya kaget, lalu pulang lari terbirit-birit. Ma, apa dong? Oh tuh Muhammad katanya. Kenapa Muhammad? Muhammad diambil orang. Kok diambil orang? Lah Ibu Halimah itu kaget. Akhirnya sampai kagak melihat masakannya, nggak mati kompornya, udah langsung aja lari. Tuh, lari kemana? Lihat Nabi Muhammad, bener nggak diambil orang? Iya katanya dibunuh loh katanya. Kaget langsung disamperin. Saat disamperin Nabi Muhammad lagi duduk tersenyum. Nah ini kagak tapinya. Iya tadi saya lihat dia dibawa orang terus dibelek tuh di atas bukit itu katanya. Begitu. Tapi ini enggak. Wah kalau gitu nih anak bukan orang biasa nih. Akhirnya dipulangin ibu Halimatus Sa'diyahnya ketakutan. Akhirnya dipulangin. Ibu Aminah saya kembalikan nih anaknya. Ya ini anak ini sangat luar biasa, tidak apa? Ya kita tidak tahu bahwa dia adalah yang memang mungkin ini emang Allah, pilihan Allah. Akhirnya dirawat oleh ibunya umur 5 tahun, umur 6 tahun. Saat usianya umur 6 tahun, Nabi Muhammad diajak kemana? Diajak berziarah ke makam ayahnya. Di mana? Di Madinah. Akhirnya berziarah mereka. Saat berziarah selesai, bersama ibunya pulang. Saat pulang akhirnya ya Nabi Muhammad sampai di kota Abwa, ibunya jatuh sakit dan akhirnya wafat di Abwa dan dimakamkan di Abwa. Ya, lalu Nabi Muhammad jadilah statusnya menjadi yatim piatu. Tapi Nabi Muhammad tidak putus asa. Nabi Muhammad tidak menyerah. Walaupun ayah tidak ada, ibu tidak ada, Nabi Muhammad terus ya belajar dan belajar. Makanya kalian nih yang ada ayah, ada ibu, udah difasilitasin, bahkan sekarang HP udah satu-satu, ibunya satu, kalian juga satu. Ya kalau kemarin mah ya TV aja remote pada berebutan. Ya ibunya ingin lihat Ikatan Cinta, ya yang diperankan oleh Al dan siapa tadi? Andin kemudian nikah sama Al, punya anak. Habis itu nanti ada anaknya lagi. Tapi ada juga yang kesel banget sama si Andin. Ya siapa namanya? Tuh Mami Elsa, kata yang tahu aja. Tahu aja gitu. Udah gitu ya bapaknya mau lihat apa? Bapaknya mau lihat Indosiar, apa? Tatapan hati seorang suami, bukan seorang istri. Gitu. Nah akhirnya berebut jatuh berebut remote-nya. Sini akhirnya TV-nya meledak. Ya saking keselnya anaknya udah jangan ribut, dibanting sama anaknya. Ya kalau sekarang mah HP udah pada satu-satu ya Bu ya.
Tuh. Selanjutnya apa? Nabi Muhammad akhirnya diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, dirawat sama kakeknya. Ya, kakeknya pun juga yang memberi nama pada saat Nabi Muhammad lahir, diberi nama di depan Ka'bah. Ya, nama ini nih, nama Nabi Muhammad ini dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai dengan Nabi Isa belum ada nama satu orang pun yang namanya sama sama Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad nama ya yang orang pertama nih yang menyandang kata-kata Muhammad, yaitu orang yang terpuji. Maka dirawat sama kakeknya dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun. Ya, parasnya bagus ya. Kalau kalian pernah dengar yang parasnya paling ganteng siapa? Nabi Adam, Nabi Yusuf nih, dari mana nih yang bener nih? Nabi Adam, kalau saat ini kalau kata anak tadi Nabi Adam, biar saya jelasin dulu. Nabi Adam saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj melihat wajah Nabi Adam itu 70 kali lipat ya manusia ya yang ada di muka bumi ini. Berarti gantengnya luar biasa Nabi Adam. Tapi yang kita kenal adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai emak-emak pada saat motong buah-buahan, bukan buah-buahan yang dipotong, malah jari jemarinya. Ya, Nabi Yusuf 50% Nabi Yusuf, apa 25% Nabi Yusuf diberikan kegantengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 25%. Nabi Muhammad 50% kegantengannya diberikan pada Nabi Muhammad. Udah berapa tuh? Udah 25nya bagi-bagi kita udah. Bapak kamu, kakek kamu, udah tuh yang begini udah jadi ya. Iya, pada berebut-berebutan kegantengan. Ada tuh yang jelek. Pada saat pembagian kegantengan dia agak hadir, dia pergi mancing sono. Lagian ada pembagian kegantengan dia pergi mancing. Akhirnya kagak dapet deh dia. Ya. Udah mukanya peletak-peletok ya, kayak patah pancing udah jadinya. Oh ya Bu ya. Oh. Nah, anak-anak sekalian, jadi kakeknya merawat beliau. Ternyata dirawat beliau ya kakeknya itu Nabi Muhammad akhlaknya udah luar biasa. Akhlaknya itu sudah sangat patuh, sangat baik terhadap kakeknya, selalu nolong orang yang membutuhkan. Tuh Nabi Muhammad ya, masih kecilnya aja udah cerdas, masih kecilnya juga sudah sudah nolong orang yang membutuhkan, dan bahkan masih kecilnya selalu dibanggakan oleh kakeknya karena sifatnya, karena akhlaknya yang sangat luar biasa. Maka itu anak-anak sekalian, kalian sama kakek jangan pernah songong, kalian sama ibu bapak juga jangan pernah kalian tanpa ada ibu, tanpa ada ayah, apakah kalian bisa lahir? Tidak ya, kalian tidak bisa dilahirkan ke dunia ini kalau tidak ada ayah ibu. Tapi kalau Nabi Adam tanpa ada ayah ibu bisa hadir di dunia. Nabi Isa tanpa ada ayah bisa hadir di dunia. Nabi Isa alaihissalam ya. Selanjutnya pada umur 8 tahun kakeknya wafat, kakeknya meninggal dan diteruskan oleh pamannya yakni Abu Thalib. Pada umur 8 tahun sampai umur 15 tahun Nabi Muhammad pada umur 15 tahun akhirnya diajak pamannya ya untuk untuk berperang, yaitu perang Pijar namanya. Nah akhirnya pada umur 15 tahun sampai umur 25 tahun diajak berdagang. Saat diajak berdagang ke negeri Sam, Nabi Muhammad dalam perjalanan bersama pamannya ya beristirahat, dan pada saat diistirahatnya itu bertemu dengan pendeta yang namanya pendeta Bukhairah. Dan di situ pendeta Bukhairah memberitahu kepada pamannya, hei Anda, Pak, ini adalah orang tua apa siapanya? Anak ini. Emang apa? Ini anak bukan manusia biasa. Dia adalah calon nabi, dia adalah calon rasul. Kenapa? Kok kamu tahu? Karena di pundaknya ini ya ada tanda kenabian.
Tahu dari mana? Saya tahu dari Injil. Ya. Kemudian akhirnya karena untuk menyelamatkan Nabi Muhammad akhirnya dibawa kembali ke Mekah. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Muhammad pada umur 25 tahun, ya, karena dagangnya Nabi Muhammad jujur, Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Akhirnya pemilik saham, yaitu siapa? Khadijah, sangat senang, ya. Dan bukan hanya senang terhadap keuntungan yang didapatkan dari dagangan Nabi Muhammad, tapi apa? Tapi Khadijah pun juga jatuh hati terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Khadijah yang memerintahkan, ya, utusan untuk mendatangi pamannya, bahwa, ya, mencatatkan kesukaan Khadijah kepada Nabi Muhammad. Lalu pamannya Abu Thalib kaget, yang benar Khadijah yang mulia itu masa suka dengan ponakan saya? Iya, betul. Akhirnya nggak lama dilamar Khadijah, dan ketika Khadijah dilamar diberikan 6 anak. Salah satunya adalah Fatimah. Nah, pada saat umur 35 tahun Nabi Muhammad sudah dapat melerai suku-suku kabilah Quraisy pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu Mekah dilanda banjir. Akhirnya Hajar Aswad tumbang dari Ka'bah. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW, yang ketika, ya, kabilah itu merapatkan, kabilah itu, ya, bermusyawarah. Akhirnya siapa yang datang dari pintu itu, maka dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya yang pertama kali datang ke Mekah, datang ke, ya, Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saat Nabi Muhammad, ya, datang, maka akhirnya Nabi Muhammad membuka lebar sorbannya dan diletakkan di tengah-tengah. Lalu kabilah yang satu memegang pojok yang satu, kabilah yang satu memegang pojok yang satu, dan seterusnya sampai ada 4 kabilah. Akhirnya mereka didamaikan oleh Rasulullah SAW pada umur 35 tahun. Dan disitulah Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Dan akhirnya setelah itu mereka berdamai, mereka salam-salaman, mereka berpelukan, dan akhirnya kota Mekah semakin makmur, ya, hidup tentram. Tapi saat Nabi Muhammad, ya, pada umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Yang tadinya Nabi Muhammad sangat disayang-sayang sama Abu Lahab, Abu Jahal, tapi setelah Nabi Muhammad berdakwah, akhirnya Nabi Muhammad dimusuhi setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu di Gua Hiro, yaitu di Jabal Nur. Nabi Muhammad, ya, akhirnya mendapatkan wahyu, berdakwah, dan akhirnya dimusuhi oleh Abu Jahal. Tapi Nabi Muhammad, ya, itulah sejarah Nabi Muhammad yang kita kenal. Tinggalin BTS jadi enggak? Tinggalin Blackpink jadi enggak? Sekarang yang ada di HP kalian adalah sejarah Nabi. Yang ada di HP kalian adalah panutan, yaitu Rasulullah. Ya, gantungan kunci di tas kalian ganti, yang tadinya Jimin ganti sama kata atau tulisan Muhammad. Berani? Setuju? Kita harus bangga. Nah, kenapa? Nabi Musa alaihissalam iri kepada kita. Nabi Musa pernah membandingkan umatnya. Nabi Musa membandingkan umatnya kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Yaitu Nabi Musa saat melihat kitab apa namanya? Kitab Nabi Musa? Ya, kitab apa? Taurat. Di dalam kitab Taurat, di sana ada tulisan. Ada sebuah tulisan. Ya Rob, siapa itu umat, siapa itu gerangan yang kesalahannya diampuni hanya dengan sholat 5 waktu. Tuh, sholat 5 waktu bisa mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya, kata Allah berfirman,
hum ummatun Muhammad. Mereka adalah umat Muhammad. Ij'al ummati, ya Allah jadikanlah mereka umatku. Nggak bisa, itu umatnya Muhammad. Kata Allah. Akhirnya Nabi Musa juga akhirnya melihat lagi itu sebuah tulisan. Ya Allah, ini kok ada sebuah umat, ada sebuah umat yang mana sedekah mereka makan juga. Ya Bu, ibu bersedekah sama orang miskin makan gak tuh sedekahnya? Iya. Akhirnya Nabi Musa iri. Ya Allah, ij'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka umatku. Ya. Akhirnya apa? Kata Nabi, Allah berfirman, hum ummati Muhammad. Dia adalah umatnya Muhammad. Akhirnya Allah nggak izinkan kita dijadikan umatnya Nabi Musa. Udah, akhirnya itu Nabi Musa iri terhadap kita, karena kita adalah umat yang istimewa. Kita ini umat yang luar biasa. Kenapa? Kita umat yang paling terakhir tapi masuk surga duluan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita dibandingkan Nabi Adam berapa puluh tahun, berapa ribu tahun. Kita aja sama Nabi Muhammad berapa ribu tahun? 1443 tahun. Tuh, itu saya. Akhirnya apa? Nabi Adam pun membandingkan kepada kita juga. Tapi kalau tadi Nabi Musa membandingkan umatnya kepada umatnya Nabi Muhammad. Tapi sekarang begini nih, Nabi Adam membandingkan dirinya kepada umat Nabi Muhammad. Tuh, seorang Nabi membandingkan kepada siapa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, emang kita seorang Nabi, ibadah kita seberapa sih? Sehebat apa sih ibadah kita? Ini Nabi Adam sendiri yang ngomong, bukan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengatakan atau membangga-banggakan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, bukan. Tapi Nabi Adam sendiri ngomong, apa katanya? Aku dulu mempunyai satu kesalahan. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah huldi. Ya Bu ya, makan buah huldi. Nabi Adam dulu diciptakan di mana? Nabi Adam diciptakan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal surga itu luar biasa indahnya, luar biasa nikmatnya. Ya, apabila kita minum sekali maka tidak akan haus selama-lamanya. Buah-buahan tersedia, wanita-wanita bidadari tersedia, semuanya yang nikmat-nikmat itu tersedia. Tapi akhirnya Nabi Adam tergoda oleh setan dan akhirnya memakan buah huldi. Saat Nabi Adam memakan buah huldi, akhirnya Allah turunkan dari surga ke neraka lagi, ke dunia, ke bumi. Ya, dari surga diturunkan ke bumi. Baru kesalahan kalian salahnya udah berapa mama? Kalian salahnya berapa mama? Udah banyak. Mau diturunkan ke neraka. Udah mulai hari ini jangan ada kesalahan sama mama sama bapak ya. Janji. Serius. Akur. Bungkus. Ya, bawa pulang. Jadi kalian jangan durhaka sama orang tua ya. Kesalahan sekali aja Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi. Ya, apalagi kita. Ya Allah, kesalahan kita udah banyak banget sama orang tua, sama ayah, sama ibu, sama guru. Sama guru suka bohong mulu, nyontek mulu. Dia nyontek katanya agak. Ya, nyontek ketahuan katanya bukan nyontek. Katanya dia ngerjain PR tapi katanya ketinggalan bukunya. Ya, Pak, bukunya ketinggalan. Emang sih nggak ngerjain dia, tapi dia bohong. Ya, begitu. Terus akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam alaihissalam mohon ampun pada Allah.
Tapi Nabi Adam kesalahan satu, mohon ampunnya kemana? Ke Mekah. Mau kalau kalian kesalahan kemudian suruh mohon ampun ke Mekah, mau? Mau nggak? Mau, tapi biayanya siapa yang biayain? Mahal. Ya, jadi kita harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi intinya Nabi Adam kesalahan sekali, ya langsung ke bumi, dan bahkan taubatnya harus ke Mekah. Kalau kita tuh cukup taubatnya kita di mana? Di mana aja kita taubat Allah ampuni, asal jangan mengulangi. Kalau ada kesalahan, kepada siapa saja, di mana saja Allah ampuni. Ya, tapi kalau hutang, tak dulu. Kalau hutang harus bayar dulu. Walaupun kita udah minta maaf, tetap hutang harus dibayar. Sekalipun kita mati syahid, kalau hutang tetap harus dibayar, tetap ya tidak diampuni kalau masalah hutang mah. Ya. Kemudian Nabi Adam kesalahan satu, Nabi Adam diturunkan bumi dalam keadaan telanjang. Tapi kalau kita diturunkan ke bumi dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpakaian, ya kan? Kemudian Nabi Adam kesalahan satu, Nabi Adam diturunkan ke bumi dipisahkan dengan siapa? Istrinya Hawa, dipisahkan. Kemudian mereka bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. Ya, kalau di Jabal Rahmah tuh banyak tulisan-tulisan tuh di situ. Banyak orang Indonesia yang nulis, ya Soleh binti siapa gitu, ya ditulis di situ biar katanya bisa balik lagi, biar bisa jodoh sama dia, gitu katanya. Bu, kalau ibu setuju nggak kalau punya kesalahan suaminya dipisahin sama suami? Oh enggak kan? Kalau bapak-bapak mau nggak ya? Pak, bapak kalau misalnya kesalahan sama Allah disuruh pisah sama istrinya, mau nggak Pak? Kalau kata bapak jawab, bapaknya masih seneng lah, di luar sana masih mending, dia biarin dipisahin, ya gitu. Bapak-bapak setuju aja dia, gitu. Ya. Nah, dan yang terakhir Nabi Adam ya diturunkan ke bumi dalam keadaan telanjang, dan akhirnya Allah tutupkan dengan busana yang seadanya. Nah, maka itu ada peringatan Maulid kali ini di Juang 5 ini. Yang pertama, adik-adik sekalian mulai hari ini rajin sholat. Ya, kalau punya kesalahan langsung minta maaf. Minta maaf kita di mana saja Allah ampuni. Kemudian yang berikutnya kita harus agungi Nabi Muhammad. Banyak-banyaklah kita bersolawat, minimal sallallahu Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang mengucapkan satu sholawat, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Satu sholawat Allah balas 10 kebaikan. Ya, maka ulama kita mengatakan kalau kita lazimin, Bu nih, kalau kita lazimin, kita biasakan 100 sholawat dalam sehari, insya Allah yang dagangannya laris, ya, yang punya usahanya laris, yang punya urusan sholawat doang tapi kagak dagang, yang nggak laris. Ya, sholawat doang nggak usaha, yang nggak lancar usahanya. Maka harus selawat karena Allah, ya, paling tidak begini Bu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali. Tapi sebelumnya dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, lalu diikuti dengan sholawat Ibrahim. Kalau sholawat Ibrahim tahu Bu ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, sebelumnya baca surat ayat kursi, ya, surat Al-Ikhlas, baru sholawat Ibrahim baca 1000 kali. Kalau ingin ketemu Nabi Muhammad, kalau ingin bermimpi Nabi Muhammad, insya Allah
dengan kita lazimin seperti itu setiap hari 1000 kali, insya Allah kita akan dapat mimpi Nabi Muhammad, insya Allah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, kalau ada kata-kata yang tidak tersusun atau kata-kata yang kurang jelas. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-Fakir hanya orang biasa, dan mohon juga didoakan mudah-mudahan apa yang jadi urusan Al-Fakir, apa yang jadi cita-cita Al-Fakir bisa terpenuhi. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada